Sahabat muslim asadakumullah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quranul Karim, mohon maaf belepotan, pada bulan Ramadan yang mulia ini, maka sahabat muslim, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan hidup, way of life, untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Jika di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar, maka marilah kita cari Lailatul Qadar sampai ketemu, bahkan tentu ditunggu sampai seperti ibarat menunggu bis lewat, ya, jangan sampai bis itu kita ketiduran lalu bisnya lewat begitu saja. Lailatul Qadar ini ibarat bis, mari kita tunggu, merupakan salah satu hal yang dirahasiakan Allah yang akan diberikan hanya kepada siapa? Jawabannya adalah kepo kamu nanya, kepada orang-orang yang benar mencarinya. Sahabat muslim asadakumullah. Maka perbanyaklah, terutama membaca Al-Quranul Karim, sahabat muslim. Al-Quran selalu dibacakan karena li'anna hasanatan mudha'afatun fi Ramadana, di bulan Ramadan dilipat gandakan ketika kita iqra'ul Quran. Sahabat muslim hadirin yang berbahagia, karena Al-Quran seperti tadi sudah saya sampaikan, diturunkan, ada yang sebagian ulama menyampaikan sekaligus 114 surat, 30 juz dan 6.666 ayat. Rinciannya adalah 6.000 tentang kisah-kisah para rasul, para anbiya, para mursalin, 600 tentang kebesaran Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan langit bumi dan lain sebagainya, 60 tentang muamalah yang dilakukan oleh manusia, oleh nabi, oleh mursalin, kemudian 6 lagi tentang hukum-hukum hudud, hukum-hukum sanksi, hukum-hukum yang diterapkan dalam syariat Islam, 6.666 ayat. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa diturunkan ke Baitul Ijah, sahabat muslim. Sementara lain ada keterangan bahwa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang digenapkan menjadi 23 tahun. Maka sahabat muslim, dari mulai surat Al-Alaq diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW sampai kepada surat Al-Maidah ayat 3, ya, di Arafah, itu dalam Haji Akbar pada saat itu, yaitu auzubillahiminasyaitonirrajim, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah, yang artinya sudah diharamkan kepada kalian semua, yaitu makan bangkai, al maitatu wadamu, darah, haram hukumnya makan darah, termasuk darah nyamuk sekalipun, walahmul khinzir, kemudian mohon maaf, ini haram dalam umat Islam daging babi, karena ini adalah sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uhilla li ghairillah, dan memakan binatang atau daging-daging dari tidak menyebut nama Allah, wa ma uhilla, tidak dihalalkan alias haram. Maka kalau kemudian kita makan daging lalu dilempar mati, ditembak tidak membaca basmalah, kemudian dibunuh, dipukul, itu bukan syariat Islam. Syariat Islam itu penuh dengan kemanusiaan, penuh dengan kebijaksanaan, membaca doa, menghadap kiblat dan sebagainya. Inilah agama mulia, agama Allah, yaitu Islam. Sahabat muslim, mari kita membaca Al-Quran dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Sahabat muslim, dalam Sahih Bukhari dijelaskan, masih dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin itu, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, iqra'ul Qur'ana fa innakum tu'jaruna ilaih bikulli harfin minhu asyaru hasanatin, rawahul Bukhari wa Tirmidzi. Sahabat muslim, dari Mus'ad diceritakan, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, iqra'u, itu fi'il amar, dibaca oleh kamu sekalian, opo, itu Al-Quran, iku Al-Quran, menjadi fa'il. Fa'innakum, sesungguhnya, ya, untuk kamu sekalian, tu'jaruna, akan diberikan pahala atau faidah, keutamaan, darajat ilahi, kepada yang membaca iqra'ul Quran, bikuli harfin, setiap satu hurufnya, minhu, daripada kita membaca Al-Quran, subhanallah, masya Allah, asyara hasanatin, 10 kebajikan. Dalam kitab Syarah Ihya, man qara'a ayatan minal Qur'ani kana lahu darajatun fil jannah wa misbahu min nur. Sahabat muslim, siapa yang baca satu ayat saja, ya sin, 2 ayat berarti minal Qur'an, kana lahu darajatan, karena lahu darajatun, maka akan memperoleh yang membaca itu 1 darajat. 2 huruf 2 darajat, banyak huruf banyak darajat. Subhanallah, masya Allah. Apakah kalian, kita semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya, tidak tertarikkah
Subhanallah, Masya Allah, hati kita berarti masih keras. Ya Allah, ya qaswatul qalbi, karena banyak terlalu ketawa, terbahak-bahak, banyak terlalu kekenyangan, banyak terlalu berhutang dan riba. Tinggalkan itu semua, mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka darajatun, satu derajat di mana? Fil jannah, di surga. Wa misbahum minur, dan Allah akan memberikan lampu cahaya terang nanti di surga. Wa man qara'a sulusul Qur'ani faqad utiya sulusun nubuwah. Barang siapa membaca sepertiga dari Al-Qur'anul Karim ikhlas karena Allah, tajwidnya benar, dipahami artinya, kemudian tafsirannya juga kita paham, faqad utiya, maka akan diberikan sulusun nubuwah, sepertiga derajat kenabian. Sepertiga derajat kenabian para nabi, anbiya, Rasulullah diberikan kepada orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Masya Allah, di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan lain tentunya. Masya Allah, apakah kita sampai sebegitunya? Kita mamalas. Bagaimana membaca Al-Quran kalau khotam kulluhu semuanya? Maka faqad utiya nubuwatun kulluha ghairu annahu la yuha ilaihi. Maka Allah akan memberikan nubuwah, derajat kenabian semuanya. Derajat kenabian Rasulullah diberikan kepada orang yang selalu khotam membaca Al-Quran. Ghairu annahu la yuha ilaihi. Walaupun kita tidak diberikan wahyu Al-Quran. Tidak mungkin, karena yang diberikan wahyu itu adalah hanya baginda Rasulullah SAW. Coba keutamaan para anbiya, para ulama dalam mereka membaca Al-Quran, sahabat muslim, ini perlu dicontoh oleh kita. Kebiasaan ulama dalam baca Al-Quranul Karim. Karena Syafi'i, kita kan mengikuti imam mazhab Syafi'i. Lihat para ulama Imam Syafi'i. Karena Syafi'i, Imam Syafi'i dakhala syahri Ramadana, ketika datang bulan Ramadan, khotamu fil yaumi walailatin, khotam Al-Quran itu setiap malam, setiap hari itu khotam. Jadi malam khotam, siang selama 30 hari atau selama 1 bulan khotam. Ya, ini contoh. Kita selalu mengaku kita senantiasa bermazhab kepada Imam Syafi'i, ya, tetapi senantiasa tidak diikut contohnya, udwahnya. Sahabat muslim membaca Al-Qur'annya tidak mau, sedekahnya tidak mau, sunah-sunahnya tidak mau. Apa mau dikata? Betul tidak? Sampai walailatin marrotaini, bahkan sampai 2 kali khotamnya. Ya Allah karim, malam sekali, siang sekali, 2 kali setiap semalam sehari. Karena yahtamu minal lailati salasa khotamatin. Beda lagi para tabi'in. Ya, tabi'in Salim bin Atrin itu sampai, menurut Imam Nawawi disampaikan dalam kitab Azkar itu, ya, dinukil oleh Imam Al-Jabdi dalam kitab Asyadatul Muttaqin atau kitab Syarah Ihya, sampai-sampai khotamnya itu minal lailati salasa khotamatin. Masya Allah, tabi'in saja setiap malam itu 3 tamatan. Masya Allah. Karena yaqra'u fil yaumi walailatin samani khotamatin. Sampai-sampai sahabat muslim, Ibnu Khotib atau Husain bin Ahmad atau nama kunyahnya, panggilannya adalah Abul Ali, sahabat muslim, 8 kali. Karena yaqra'u, beliau membaca Al-Qur'an fil yaumi walailatin, setiap malam, sehari semalam. Sahabat muslim, subhanallah, samani khotamati. Nah, ini kalau ada samani, karena ini menjadi adad, berarti makdudnya harus jar, khotamati atau khotamatin. Samani khotamatin. Atau ya, makdud karena ini isim, ya. Jadi 8 kali membaca Al-Qur'annya. Masya Allah. Masya Allah. Kita selalu bacanya apa? WA. Kita selalu bacanya pegang HP mah lama-lama kuat, tapi pegang Al-Qur'an mah tidak mau. Makanya kita jauh dari rahmat Allah. Hati selalu tidak tenang. Siapa itu? Kita. Ayo kita kembali kepada Allah, membaca Al-Qur'anul Karim agar menjadi pedoman dan way of life, senantiasa menjadi pedoman dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.